Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada Pak Dharma dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 12 akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu experiential learning. Baik, perkenalkan nama saya Arif Prihardianto Anji, bersama tiga rekan saya, yaitu ada Mirati Bunga Tanjung, Raffi Arman, dan juga Nurfaiz. Baik, selanjutnya kami akan memulai dengan pertanyaan sederhana. Siapa di sini yang merasa lebih mudah menguasai sesuatu saat mencoba langsung, bukan hanya saat membaca teorinya? Saya yakin kebanyakan dari kita akan mengangguk. Kenapa? Karena itulah inti dari experiential learning. Kami definisikan experiential learning atau L sebagai proses pembelajaran yang menggunakan pengalaman sebagai guru utama. Menurut seorang ahli yang bernama David Kolb, L bukanlah sekedar bermain atau melakukan aktivitas fisik. L intinya adalah bagaimana kita mengambil tantangan, kemudian melakukan refleksi mendalam yang akhirnya akan mengarah pada pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi, ini adalah tentang learning by doing yang diikuti oleh learning by reflecting. Lalu, bagaimana sih proses aktif yang David Cope ini sampaikan, rumuskan gitu. Proses ini ada dalam suatu siklus yang memiliki 4 tahap yang berputar. Dan itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya, persilakan. Oke, baik. Berikutnya adalah 4 tahap siklus experiential learning. Di mana ini berdasarkan dari teori David Kolb yang menjabarkan sebagai 4 tahap. Di mana saya coba bahas dulu ya dari yang tahap pertama, dimulai dari yang pengalaman konkret atau concrete experience. Tahap ini adalah saat ketika kita benar-benar berdiri di depan orang banyak untuk berbicara. Jadi kayak dia tuh lebih kepada gas aja dulu, maju aja dulu. Jadi nggak perlu nunggu sempurna, yang penting kita ngerasain dulu suasananya gitu. Contohnya adalah ketika misalkan saya nih ngeberaniin diri buat presentasi di depan kelas atau sekedar ngomong aja ketika rapat organisasi untuk pertama kalinya. Itu adalah contoh dari pengalaman konkret. Lalu yang kedua, observasi reflektif, evaluasi diri. Nah, setelah selesai ngomong, jangan langsung kabur. Saya harus ngerenungin dulu nih, gimana performa saya tadi ketika belajar ngomong di depan publik. Dan ingat, setiap kesalahan itu adalah data berharga untuk refleksi saya ke depannya. Kayak misalkan contoh, saya mikir, tadi kenapa ya penonton kok kayaknya bosen gitu ketika saya perform. Atau, wah tadi saya terlalu banyak bilang yang pas lagi grogi gitu. Oke, berikutnya adalah yang ketiga, konseptualisasi abstrak. Cari triknya. Nah, di tahap ini, saya mulai nih menarik kesimpulan dan merumuskan strategi atau teori baru berdasarkan hasil evaluasi saya tadi. Contohnya adalah, saya nyimpulin nih, oh, biar nggak banyak bilang, oh, saya harus kasih jeda napas. Atau biar penonton nggak bosan, saya juga harus selipin sedikit humor di awal ataupun di akhir. Nah, berikutnya beranjak kepada tahap yang terakhir, eksperimentasi aktif. Praktekkan trik barunya. Nah, terakhir, saya coba lagi uji praktek daripada praktek sebelumnya. Atau strategi yang sudah saya buat di kesempatan berikutnya. Nah, ini adalah jembatan antara teori yang saya temukan dengan praktek nyatanya. Contohnya, pas minggu depannya saya ada jadwal presentasi lagi, saya sengaja nih nyobain teknik jeda napas dan selipan humor yang sudah saya buat, saya sudah rencanakan sebelumnya. Untuk melihat nih apakah hasilnya itu akan lebih baik atau bahkan lebih buruk gitu. Nah, simpulannya adalah jangan pernah takut salah pas nyoba. Dengan terus muterin 4 siklus ini, soft skill saya kayak mulai dari komunikasi dan kepercayaan diri bakal makin kuat, dan pemahaman itu bakal lebih tahan lama karena terlibat langsung secara emosi dan aksi. Berikutnya mungkin akan dijelaskan dengan rekan saya.
Baik, selanjutnya kenapa sih experiential learning itu penting? Yang pertama itu belajar tahan lama. Pemahaman lebih mendalam karena melibatkan emosi dan aksi. Jadi ketika kita melakukan atau mempelajari sesuatu, kita harus memahami lebih mendalam gitu agar kita bisa mengerti dengan jelas dengan melibatkan emosi dan aksi kita melalui rasa ingin tahu kita. Selanjutnya ada penguatan soft skill, yaitu mengembangkan problem solving seperti komunikasi dan teamwork. Jadi ketika kita belajar experiential learning, kita mengembangkan problem solving nih, bagaimana cara kita memecahkan suatu masalah studi kasus, misalnya dalam kita belajar, saat kita belajar. Lalu juga kita belajar berkomunikasi, bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara kita belajar, learning by doing. Lalu juga teamwork, yaitu bagaimana cara kita bekerja sama, belajar dengan orang lain gitu, di lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu menjembatani teori dan praktik, yaitu mengetahui mengapa sesuatu bekerja, bukan hanya bagaimana itu tertulis. Jadi kita mempelajari secara mendalam melalui learning by doing, dan kita langsung mempraktikannya. Jadi tidak hanya sekedar tahu teori, tapi juga dengan praktik, sehingga kita bisa menerapkan experiential learning dengan baik. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita telah sampai pada penghujung diskusi kita kali ini. Kesimpulannya adalah jangan pernah takut untuk berbuat salah karena seperti yang sudah rekan saya bilang tadi bahwa setiap kesalahan itu akan menjadi data penting dan juga ada sebuah ungkapan klasik ya bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Nah, dari presentasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa EL atau experiential learning itu adalah sebuah pembelajaran di mana fokusnya pada percobaan, praktik, dan kemudian mendapatkan hasil refleksi dari percobaan itu. Nah, karena tadi telah dibuka oleh rekan saya dengan pertanyaan, maka izinkan saya untuk meninggalkan presentasi kali ini juga dengan pertanyaan. Itu pengalaman belajar seperti apakah yang akan Anda ciptakan hari ini untuk menginspirasi perubahan dan pertumbuhan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif rekan-rekan sekalian. Kini kami persilahkan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin meninggalkan tempat atau semacamnya karena telah selesai pada presentasi kita kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.